Fidin Ihwanul Alhaz. Pak Fidin Ihwanul Alhaz. Silakan Pak Fidin. Ya, terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya. Oke. Mungkin saya ada dua pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dan kedua sudah saya post di chat terkait dengan ICBP dan Unilever. Ya. Nah, ICBP itu kalau saya coba hitung-hitung itu ternyata udah dalam tanda kutip ya, udah lumayan murah harganya dibandingkan yang sebelumnya Pak ya, di atas 10.000. Sekarang mungkin udah 9 ribuan. Apakah ini saatnya yang tepat untuk masuk ke ICBP? Yang pertama, saya sama Unilever Pak Teguh. Ya. Unilever itu kan udah turun di bawah 7.000 itu Pak Teguh. Ya, Nah, ya, ini ya. harus hold atau kita average down gitu kalau kita masih punya cash. Kemudian yang kedua, Pak Teguh, itu dari bahan Pak Teguh kemarin tentang 10 saham turnaround. Terus saya coba ngecek, ternyata itu dari 10 saham itu ada beberapa saham itu yang pairnya itu minus Pak Teguh. Kayak MPMX ya, Doit, Men itu pairnya itu minus gitu. Nah, apakah ini kalau kita analisa lebih jauh dengan pair minus ini, apakah si layak untuk masuk gitu, Pak Teguh? Terima kasih. Ya. Pertama dari wah, ini pertanyaannya sekaligus borongan ya, tapi saya coba jawab aja deh. Oke. ICBP ya. Dari ICBP dulu ya. Sebenarnya begini loh, saya sendiri waktu itu sempat ada beli ICBP itu tapi di harga 8.000. Sekarang ini memang ada yang bilang ICBP murah segala macam. Mohon maaf, saya tidak setuju. Dia masih di 9.500. Dia masih agak mahal. Dan kemarin dia malah sempat 11.000 ya, meskipun sekarang udah turun lagi gitu. Jadi sekali lagi barangnya sih bagus, nggak ada masalah, tapi harganya masih nggak pas. PBV dia masih terlalu tinggi. Nah, kalau untuk saham-saham yang memang barangnya sangat bagus seperti ICBP ini dan juga sangat layak untuk jangka panjang dan memang selama ini PBV-nya itu 4 kali, 5 kali, maka gampangnya tunggu sampai sahamnya turun dan PBV-nya 3, sekian. Intinya di bawah 4 kali. Semakin rendah semakin bagus. Dan sebenarnya dalam hal ini saya justru lagi ngeliatin saham-saham rokok. Lihat itu gudang garam. PBV-nya tinggal 1,5. Padahal selama ini PBV dia itu di atas 3 kali. Nah, kenapa ICBP turun? Ya karena IHSG-nya turun saja. Tapi sebenarnya lebih karena valuasinya sejak awal masih tanggung menurut saya. Jadi dia turun wajar. Saya sendiri mungkin baru akan lirik-lirik lagi kalau dia di harga 8.000-an lah. 8.000-an atau bahkan kalau mungkin 7.000. 7.000 sih mungkin agak susah ya. Tapi kalau misalnya udah di 8.000 biasanya orang-orang udah pada ribut itu. Langsung pada, wah sekarang kan yang lagi pada ribut saham-saham yang terbang-terbang itu ya. Yang konsumer ini masih sepi-sepi aja. Tapi sebenarnya yang pegang Unilever, ICBP segala macam juga banyak loh. Banyak banget. Jadi kalau nanti mereka turun baru ribut. Saya perhatiin sampai sekarang belum ada yang ribut. Nah berarti belum. Gitu. Kalau udah ada orang yang ragu, apaan ICBP jangka panjang? Bullshit lah, nyatanya gue udah nyangkut 30% ini. Nah itu waktunya untuk beli gitu loh. Jadi apa namanya, tapi untuk saat ini belum ada yang seperti itu kan. Orang masih percaya bahwa ICBP ini bagus untuk long term. Berarti belum. Ketika value investing sudah dibilang wah jelek gitu kan, analisanya salah, ini ICBP barang busuk lah, nggak ada bagusnya. Saat itulah waktunya untuk beli. Waktu itu yang saya lakukan. Ya sama dulu, masih ingat nggak waktu BRI, dulu banget ya bulan Mei kalau nggak salah, Mei 2020, itu nggak ada angin, nggak ada hujan, jeblok sampai 2.400 waktu itu BRI. BRI loh, bukan BRI Syariah, bukan. BRI. Barangnya bagus, gak ada masalah, jeblok, orang ribut. Langsung ceritanya aneh-aneh. Wah ini dikerjai bandar ini. Bandar sedang bertarung. Bla bla. Lu lagi bercerita apa lagi analisa sih sebenarnya gitu kan. Lagi ngedongeng saya bilang. Itu murah, beli aja nanti juga naik gitu. Tapi untuk ICBP ini harus saya katakan belum Pak. Belum cukup murah dia. Nah yang berbeda ceritanya dengan Unilever. Kalau Unilever memang kalau udah di bawah 7.000 udah cukup menarik. Memang dari zaman dia masih di 8.000-an, saya udah bilang kalau 8.000 sih tanggung. Berapa turunnya? 7.500? Enggak, kalau bisa sampai di bawah 7.000. Dan sekarang dia sudah sampai di bawah 7.000. Cuman ada cumannya. Unilever ini kemarin di kuartal 3 labanya turun. Sebenarnya itu sesuatu yang normal sih.
kalau Anda pelajari kinerjanya Unilever sejak 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, sering juga pada kuartal-kuartal tertentu laba dia turun. Masalahnya, sebagai perusahaan consumer good, investor itu berharapnya dia kinerjanya akan terus bagus. Kan katanya dalam kondisi resesi harusnya kinerja emiten consumer good itu bakal naik terus. Ini ternyata ikutan turun seperti emiten-emiten yang lain. Berarti di luar ekspektasi. Banyak orang yang kecewa, banyak yang jual Unilever, itulah sahamnya akan turun terus. Jadi meskipun saya katakan dia sebenarnya sudah murah, tapi selama nanti labanya belum naik lagi, mungkin penurunannya masih bisa berlanjut. Tunggu dulu sampai nanti labanya naik lagi. Dan dia labanya akan naik lagi. Cuman ya kita nggak tahu kapan, mungkin nanti kuartal 4 2020 ini atau kuartal 1 2021. Tunggu laporan keuangannya dulu. Jadi yang sekarang kita tunggu bukan harganya turun sampai berapa, tapi tunggu laporan keuangannya. Kalau misalnya nanti kuartal 1 Unilever laporan keuangannya keluar dan labanya kembali naik, ya. Dan saat itu harga sahamnya sudah di 6.000 misalnya. Ya saya sendiri pun akan beli pasti. Kayak gitu. Nah, lalu terakhir yang soal pernya minus. Nah, kenapa sebuah saham pernya minus? Karena perusahaannya rugi. Kalau misalnya labanya positif ya berarti pernya juga positif. Kan rumus per itu kan harga saham dibagi IPS ya. IPS itu adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kalau labanya minus, IPS-nya minus. Kalau IPS-nya minus, pernya minus. Nah, pertanyaannya, kenapa meskipun perusahaan yang tadi saya disebutkan ya MPM, Doid rugi, tapi kok saya bilang dia tetap menarik? Karena dia rugi sekarang ini saja. Tahun-tahun sebelumnya mereka profit. Dan kenapa sekarang rugi? Ya karena lagi resesi. Kalau Doid hubungannya sama batu bara, harga batu bara lagi turun, perusahaan harus tetap bayar cicilan utang, ya rugi dia. Tapi asal batu bara naik lagi, maka dia akan labanya, pendapatannya naik lagi, labanya akan positif lagi. Dan ketika itu terjadi, sahamnya biasanya akan terbang. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan sudah rugi seperti itu, sahamnya ya turunnya bisa sampai berapa saja. Kenyataannya, pada tahun 2016, 2017, Doid ini sempat sampai sekitar 1000-an. Tapi begitu kinerjanya turun, labanya negatif, ya dia jeblok sampai 100 perak waktu itu di bulan Maret, di bulan April 2020. Meskipun sekarang udah mulai agak naik-naik lagi sedikit, lalu turun lagi seperti itu ya. Nah, tapi kalau nanti dia labanya positif lagi, ya dia bisa ke 1000 lagi. Disitulah sebenarnya ada peluang multi-bagger, ada peluang mutiara terpendam. Jadi bukan asal rugi, kalau misalnya rugi, dan selama ini dia rugi terus, ya saya sendiri juga nggak akan belilah, nggak mungkin. Dia rugi itu bukan karena kinerja manajemennya jelek, tapi memang karena industrinya sedang turun. Tapi industrinya itu tidak akan turun selamanya, nanti akan naik lagi. Dan ketika itulah karena sekarang valuasinya juga sangat murah, dia akan naik lagi. MPMX juga sama. MPMX itu kan dia pernah harganya 1000-an loh. 1000-an loh. Jadi sekarang harganya mungkin berapa? 300, 400? Ya nggak usah dia naik sampai 1000, dia naik sampai 700 aja udah naiknya 100% kan? Gitu. Cuman tentu saja saham-saham seperti ini meskipun potensi profitnya sangat besar dibanding model-model kayak ICBP, Unilever ngarepin dia naik sampai 14.000 ya susah lah, ya kan? Dia paling naik juga cuma sampai 8.000, 9.000 seperti itu. Tapi di sisi lain risikonya terbatas. Nah, risiko terbesar dari saham-saham yang pernya minus ini adalah kita sudah berharap nih nanti labanya jadi positif lagi, tapi ternyata itu tidak terjadi. Ternyata perusahaan rugi lagi gitu seperti itu. Nah, makanya kita harus diversifikasi. Jangan semua duit dimasukin ke saham-saham model kayak Doid, MPMX, bahkan meskipun kita yakin bahwa dia akan jadi multi-bagger, kita harus masukin juga duit itu ke saham-saham yang lebih aman. Model-model seperti ICBP atau Unilever nanti kalau harganya cocok. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Fidin. Sudah cukup jelas ya?